semuanya, kembali lagi bersama aku Insa Pasaribu di edisi Cerita Horor W. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Tuhan. Amin. Kalian pernah nggak punya tetangga yang sangat baik dan sangat ramah? Tapi ternyata dia menyimpan segudang rahasia yang bahkan mengorbankan nyawa orang-orang di sekitarnya. Cerita ini kiriman dari teman kita, sebut saja namanya Mas Andi. Mas Andi ini mengalami kisah ini di tahun 2017. Kalian fokuskan pikiran kalian karena kita akan menyelam ke dalam ceritanya. Ini dia. Andi ini tinggal di komplek yang tenang, damai, nyaman, tetangganya baik, ramah. Di kompleknya itu ada satu keluarga yang ramah kali we. Udahlah ramah, suka berbagi pula. Keluarga yang satu ini suka bagi-bagi sembako, kata Aris. Tapi anehnya, istrinya nggak pernah nampak, nggak pernah keluar. Sebut saja keluarga ini Pak Danu. Pak Danu bilang istrinya sedang sakit keras. Makanya lah kata Andi, orang-orang di komplek itu nggak kenal sama yang namanya istri Pak Danu. Jadi mereka kenalnya itu cuma sama Pak Danu. Namanya juga hidup ya Kadang kita nggak pernah tahu. Rambut sama hitam, hati nggak ada yang tahu. Hari-hari berlalu biasa aja. Haris bilang, biasanya setiap hari Jumat Kliwon itu selalu kecium bau sate bakar, bau kemenyan, campur bau melati. Tapi awal-awal Andi ini nggak merasa curiga. Ya, dia biasa menganggap itu, oh mungkin itu adalah suatu ritual penyembuhan istri Pak Danu. Kecurigaan Mas Andi ini itu bermula ketika dia itu pulang dari kantor karena lembur jam 2 pagi. Posisi rumahnya Pak Andi dan rumahnya Pak Danu ini hadap-hadapan. Nyampe lah ini kan, Andi ini depan rumahnya. Gak sengaja dia lihat Pak Danu dengan posisi tidak pakai baju tapi pakai dalaman kutang putih. Baju putihnya ini ditaruh di pundaknya sambil memegang garam dan menaburkan garam di sekitar rumahnya. Dan yang bikin Andi ini merasa curiga, dia jalannya mundur Ditabur sambil mundur, ditabur sambil mundur. Nggak sengaja, matanya Mas Andi ini dan Pak Danu ini tatapan. Tapi kalian tahu, malam itu tidak ada percakapan sama sekali, padahal mata mereka udah pandang-pandangan. Pak Danu lekas-lekas masuk ke dalam rumah meninggalkan Andi dengan rasa penasarannya. Oke, satu kecurigaan Andi simpan dalam hatinya.
Lagi-lagi kecurigaan kedua muncul. Pak Danu ini malam-malam lagi ngecangkul depan rumahnya. Pojok sebelah kanan halaman rumahnya itu. Kan rumahnya tadi hadap-hadapan kan. Nggak sengaja juga Pak Andi ini, Mas Andi ini kemas-kemas halaman depan malam. Kalau lagi ada waktu dia disapunya lah halaman rumahnya nih, depan ini. Lagi-lagi dia nggak sengaja lagi, lihatlah dia Pak Danu itu sedang menggali lobang. Posisinya Pak Danu ini sedang menggali lobang, kata Andi, itu kucingnya ada di depan rumahnya Pak Andi ini. Lagi nangkring ini kucingnya Mas Andi ini di sana. Enggak? Pak Andi mengingat kejadian kemarin malam, dia penasaran apa yang sedang dilakukan sama Pak Danu ini. Dia lihatlah itu, tapi nggak pala nampak kali dia buatkan. Kalau nampak kali nanti gaduh pula kan gitu. Namanya juga orang penasaran, nggak mungkin kucur-kucur langsung didatengin kan gitu kan. Dilihatlah dari jauh. Si Andi ini lihat Pak Danu ini memegang satu kain putih kecil itu seperti kain kapan dan dimasukin ke dalam tanah yang digali tadi, dikuburnya di situ. Pas di depan kucingnya Mas Andi ini, Aduh. Dan kalian tahu, kejadian aneh pun terjadi. Kucingnya Andi ini ditemukan meninggal dengan kondisi kurus kering, seolah-olah darahnya itu sedang habis dihisap oleh sesuatu. Gak betul ini katanya. Gak betul katanya gitu. Masuk lagi di Jumat Kliwon. Kecium lagi aroma bau sate. Kecium lagi kemenyan. Kecurigaan udah numpuk ini di hati Andi. Dan yang bikin Andi gak habis pikir, ini aroma sate selalu kecium, tapi gak pernah ada asap sedikit pun keluar dari rumahnya Pak Danu ini. Gak betul ini, pikir Pak Andi. Keesokan harinya, Andi bilang Pak Danu ini pergi keluar kota urusan bisnisnya. Kan rumahnya itu besar, banyak bisnisnya. Enggak. Penasaran lah si Andi ini. Dia nekat melihat ke rumahnya Pak Danu ini. Nggak sengaja diintipnya lewat gerbang kecilnya Pak Danu ini. Kebuka pula sikit, diintip lah sama Andi ini. Tapi entah kenapa hatinya Andi ini nggak tenang, dia gelisah. Andi bilang dia memutuskan untuk kembali ke rumahnya. Dan kalian tahu besoknya Andi ini sakit sakit dia. Dan dia berobat ke rumah sakit, dokter bilang dia nggak ada sakit apa-apa, cuman kecapean. Nggak berapa lama Andi ini mendengar seorang wanita, padahal itu lumayan jauh loh jaraknya ya. Nggak sengaja Andi ini mendengar suara rintihan wanita dan wanita itu sedang menggaruk-garuk tembok rumahnya Pak Danu. Nggak tenang kali memang hatinya, tapi kondisinya masih sakit. Sakitnya pun nggak tahu sakit apa. Dokter bilang cuma capek katanya. Tapi hatinya ini nggak tenang. Dia udah merasa sesuatu ada yang nggak beres ini di rumahnya Pak Danu ini. Gitu. Nah, iseng-iseng Danu ini mencari udara segar ke depan rumahnya. Dan dia melihat ART-nya Pak Danu ini sedang menenteng tas. Dan kalian tahu, wajah semua ART-nya Pak Danu ini, wajah orang yang sedang pucat pasi dengan tekanan yang begitu besar. Wajah-wajah panik wajahnya.
Andi yang penasaran tadi mencari informasi ke semua warga-warga yang ada di komplek itu. Dan dia dapat informasi yang begitu mencengangkan. Tambah keanehan di situ. Ya simpan. Oke. Dan Andi ini bilang dia berjanji kalau nanti dia udah sehat dia harus langsung menyaksikan ke sana. Karena informasi yang dia dapat bahwasanya Pak Danu ini kembali 1 minggu. Jadi si Andi ini masih ada waktu ya. Dia nekat keesokan harinya udah mulai enak badannya pergi dia ngintip lagi. Dan kalian tahu pada saat dia melangkah masuk ke halaman rumahnya Pak Danu ada pintu samping juga weh. Dari samping itu dia masuk, tiba-tiba dia menoleh ke kaca jendela, plem. Yes, di situ dia gak sengaja melihat kursi besar yang di atasnya ada sesosok perempuan yang sama percis seperti mimpinya weh. Iya, dan perempuan itu kalian tahu? Dia istri Pak Danu. Dia sedang duduk di kursi besar. Di atas pahanya ada nampan berisi daging merah. Dan di atas meja-meja itu foto-foto warga yang ada di komplek Pak Danu dan Pak Andi ini. Si sosok wanita ini sedang melahap daging mentah merahnya. Dan Pak Andi tahu sesosok perempuan itu menyadari kedatangannya dan menoleh langsung ke Andi. Kurang 1. Iya, 1 lagi. Percis kayak mimpinya itu Lemes aku. Gak kebayang kalau aku jadi Andi itu bener lemes kali aku beneran. Dan yang lebih bikin Andi ini hampir pingsan ya itu kalian tahu. Si sosok perempuan ini sedang megang foto juga. Satu tangan kirinya megang foto. Foto siapa? Itu fotonya Andi yang matanya udah dicoret merah Andi bilang dia langsung lari sekencang-kencangnya. Dan aku aja kehabisan energi menceritakan ini saking sedihnya ya. Andi ini mengalami kecelakaan karena buru-buru dan ketakutan tadi dia lari dari rumahnya Pak Danu mau nyebrang ke rumahnya. Ada kendaraan laju. Ketabraklah Andi ini dan dilarikanlah ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, istri, anak, dan orang tua Andi ini menjenguk. Gak tahan Andi ini diceritakan dia lah kenapa dia bisa sampai kecelakaan gak lihat jalan Pak RT jenguk, tetangga-tetangganya yang lain jenguk katanya. Dan kalian tahu Pak RT di sana pun angkat bicara kalau ternyata Pak Danu ini melakukan pesugihan itu. Makanya lah sebenarnya warga-warga ini udah merasakan keanehan. Cuman mereka nggak punya bukti untuk ngomong. Jadi mereka pendam sendiri. Setiap Pak Danu ini beli mobil, ada yang kecelakaan depan rumahnya. Setiap Pak Danu ini punya beli kereta, ada lagi kejadian aneh di tempatnya. Adalah kadang-kadang warganya itu yang sakit tapi penyakit yang jelas. Gitu yang dialami warga situ. Dan yang lebih gongnya lagi ternyata Pak Danu ini menumbalkan anaknya. Anak pertamanya itu meninggal tanpa penyakit dan alasan yang jelas.
Dan yang lebih menyakitkan hati mendengar ceritanya Andi ini adalah dia rela menumbalkan istrinya sendiri sebagai wadah penyimpanan jin untuk memanggil kekayaan sama dia sendiri. Di mana hatinya orang yang dia cintai? Coba. Kondisi istrinya kurus kering, perutnya membuncit, tua sebelum waktunya, berbulu. Sisa hidupnya hanya dihabiskan sebagai tempat penyimpanan jin untuk memanggil kekayaan. Buat apa? Akhirnya Andi memutuskan pindah dari komplek itu. Andi yang pindah. Dan informasi yang disampaikan sama Andi sampai saat ini itu Pak Danu masih kaya raya. Masih kaya raya dia. Terlepas dia masih melakukan pesugihan itu apa enggak, Andi nggak dapat informasinya karena dia udah nggak mau tahu lagi. Cuman dia adalah beberapa kali berkirim pesan dengan warga-warga di situ yang masih ada komunikasi sama dia, penyampaiannya masih kaya, kayak gitu. Terus ternyata lagi Pak Danu ini dulu mengalami kesusahan yang sangat berat. Dia sampai di titik terendah hidupnya. Sampailah dia jalan-jalan keramat ke Jawa Tengah dan ketemu salah seorang kuncen yang membawa dia melakukan ritual pesugihan kandang bubrah. Pesugihan kandang bubrah ini dia itu harus memberikan tumbal seperti harus merenovasi rumah setiap tahun. Ya, pokoknya dia harus mendengar bunyi palu, bunyi gergaji, semacam itu. Dan biasanya wadah penyimpanan jinnya baterai itu loh. Nah, itu biasanya orang-orang yang dia cintai, orang-orang terdekatnya. Nah, pada saat itu Danu ini menyampaikan istrinya yang paling dia cintai. Jadilah istrinya jadi wadah penyimpanan jin-jin untuk menarik kekayaan ke dirinya sendiri dan keluarganya itu. Awalnya istrinya ini katanya menolak, tapi lama-lama karena hidupnya mendesak, terus diiming-imingi sama Pak Danu, jadilah dia mau jadi wadah. Itu tadi dia cuma punya anak 2, satu anaknya itu meninggal, nggak jelas alasannya kenapa. Tapi lama-lama informasinya bilang kalau anaknya itu karena ditumbalkan. Terus anaknya yang kedua ini sakit-sakitan juga. Aduh. Tapi kalau Andi sendiri dia udah melakukan pengobatan, dia udah merasa baikan, cuman dia masih trauma sama suara palu, sama suara gergaji. Pokoknya kalau orang lagi ngerehab-rehab, bangun rumah dia itu trauma sekali Dan bukan cuma itu aja, sampai detik ini pun dia ngerasa kayak ada orang yang naik di atas pundaknya, terus kayak nusuk-nusuk badannya. Penyampaiannya seperti itu. Cuman syukurnya dia sekarang sedang pemulihan dan sudah lebih baik lagi, sudah lebih sehat lagi, dan sudah lebih bahagia lagi. Pesan apa yang bisa kita petik dari kejadian Pak Danu ini? Yang pertama, kekayaan yang instan itu gak ada yang gratis. Dunia ini punya hukum yang seimbang. Kalau kamu mendapatkan sesuatu yang tidak wajar, maka kamu harus membayarnya dengan cara yang tidak wajar pula. Pikir dia mendapatkan kekayaan, tapi ternyata dia sedang berhutang nyawa. Pak Danu pikir dia punya harta, dia punya rumah yang megah, uang melimpah. Tapi apakah dia bahagia? Tidak. Dia harus terus-terusan merenovasi rumahnya. Dia harus terus-terusan diketok-ketok jam 12 malam. Setiap rupiah yang dia pamerkan itu mengandung tetes keringat dan darah dari orang-orang yang dia cintai. Keserakahan itu penjara yang paling buruk. Buat kalian yang sekarang sedang mengalami pekerjaan yang sulit, gaji yang pas-pasan, please kalian syukuri. Keberkahan dari rezeki itu jauh lebih penting daripada nominalnya. Jangan sampai kalian terjerumus seperti Pak Danu ini. Gak ada kekayaan itu yang gratis, Wak. Gak ada kekayaan instan itu yang gratis. Please. Ya.
Dengan cara-cara syirik seperti itu tidak ada kebahagiaan. Mau sebanyak apapun harta dan uang yang melimpah. Terima kasih banyak aku ucapkan buat kalian yang sudah mendengarkan ceritaku sampai habis. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita horor dari aku yang lebih seru lagi. Aku Insa Pasaribu seperti biasa pamit undur diri. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye.